Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Salata abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa andalaha ya ilaihi wa likulli karbin azim wa farisa anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Yang kami banggakan para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat menjalankan rutinitas kegiatan kita bersama, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, kesehatan zahir batin kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh amal kegiatan yang sifatnya ukhrawi maupun dunyawi dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan diistiqomahkan dalam setiap kebaikan. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita menjadi umat yang terbaik, umat yang selalu dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak penting adanya adalah kita semoga dijadikan salah satu daripada umatnya yang selalu dapat menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ashabakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang beberapa dzikir-dzikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi maupun sore maupun petang hari. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Kama qala syekhuna wa murabbi ruhina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud. Ini diambil dari literasi kitab Adhkar An-Nawawi pada halaman 72. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha bil asanidis sahihah an Abdullah bin Khubayb bidammil kha al mu'jamah radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidatin. Pernah ada sebagian sahabat itu keluar di malam hari yang lebat hujannya, wadul matin syadidah, dan gelap gulita. Nadlubun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka tujuannya untuk mencari Rasulullah dengan tujuan liyusalliyalana, supaya Rasulullah itu sholat dengan mereka. Fa'adrakna, kemudian mereka menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul seraya berkata, faqala kul, katakanlah. Falam akul syai'an, ketika kami diperintah seperti itu, saya tidak mengucapkan apa-apa. Rasul pun berkata demikian. Summa qala, ini Rasul mengulangi perkataannya kembali, kul falam akul syai'an, dan aku tidak mengucapkan apa-apa. Rasul mengulanginya ketiga kali. Summa qala kul fakultu ya Rasulullah ma akulu, kemudian aku mengucapkan ya Rasulullah ma akulu, aku tidak mengucapkan apa-apa. Apa yang aku ucapkan? Qala, ketika engkau pergi di tempat yang gelap gulita maupun dalam keadaan yang agak kurang bersahabat cuacanya, maka Rasul memberikan dzikir yang harus dibaca.
maka engkau ucapkan kul huwallahu ahad, ucapkanlah kalimah, ucapkanlah surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disambung dengan apa? Wal muawwidataini, dan 2 surat sebagai penjaga, tak lain ada surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, al-muawwidatain. Bagaimana waktunya? Hina tumsi wa hina tusbihu, ketika di sore hari maupun di pagi hari. Berapa kali? Salasa marratin, 3 kali. Ini sering. Dulu ketika guru-guru saya, ketika engkau mau keluar rumah untuk mencari pekerjaan atau untuk berdagang ataupun untuk hal-hal yang berupa kebaikan, ketika engkau ingin dimudahkan urusanmu di pagi itu maupun di sore itu, maka jangan lupa engkau mengucapkan 1 surah Al-Ikhlas, 2 surah Al-Falaq, dan surah An-Nas 3 kali. Di sini pahalanya bagaimana? Yakfika min kulli syai', Allah pasti mencukupkan atas dirimu segala sesuatu yang engkau harapkan. Tidak ada salahnya. Ini merupakan zikir yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dibaca di pagi hari ataupun boleh dibaca sebelum beraktivitas pagi, maupun boleh dibaca di sore hari sepulang atau selepas melaksanakan aktivitas. Surah Al-Ikhlas 1 kali, terus surah Al-Muawwidatan, Al-Falaq, An-Nas 1 kali, dan dibaca semuanya 3 kali. Tidak lama ini kan. Ketika seseorang mau berzikir seperti ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka yakfika min kulli syai'in, Allah akan mencukupkan darimu atas sesuatu yang engkau harapkan. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa surah-surah yang mempunyai keistimewaan yang sangat khusus, banyak kekhususannya, keistimewaannya, fadailiyahnya banyak. Yang sering kita dengar adalah surah Al-Ikhlas. Bagaimana ya kan pahala-pahalanya orang yang istiqomah dalam melantunkan ataupun melafazkan surah Al-Ikhlas, apalagi surah Al-Muawwadatain untuk keselamatan. Maka ketika saya mengimami salat maghrib itu pasti surah yang saya baca adalah Al-Falaq sama An-Nas. Memang ada apa namanya itu, ada anjurannya, ada literasinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibni Majah wa ghairiha bil asanidi shahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza asbaha. Jadi banyak versi atau banyak anjuran di beberapa waktu pagi itu Rasul menganjurkan dari beberapa zikir yang dibaca. Yang kemarin sudah banyak diutarakan. Tambahannya banyak lagi. Di antaranya adalah Rasul ketika setiap pagi ataupun menjelang pagi itu juga selalu melantunkan atau melafalkan zikir seperti ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyuru. Sama wa idza amsa, dan ketika waktu sore pun menjelang atau waktu petang, qala, dan Rasul pun berzikir seperti ini. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Apa tujuannya? Ketika kita memandang arti ataupun isi pokok kandungan dari zikir ini, seolah-olah ini kita berpasrah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma bika asbahna, zikir di waktu pagi. Ya Allah, hanya denganmu asbahna, ya kan, kami dapat beraktivitas, kami dapat berada di waktu pagi ini, semua rutinitas pagi ini. Wabika amsaina, dan hanya denganmu kami juga berada di waktu petang ini. Wabika nahya, dan denganmu kami hidup. Wabika namu, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu kami kembali. Ini pemasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah rutinitas apapun kecuali memang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Abi Hurairah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma laqitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqraba lada'atni al-barihah. Ya Rasul, pernah suatu ketika aku menemui seekor kalajengking yang mau menyengatku. Ketika Rasul ditanya seperti itu, qala, kemudian Rasul pun berkata, amma law qulta hina amsaita, andaikan engkau mau mengucapkan kalimah ini di waktu petang hari, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat populer sekali, ini dzikir ini. Dzikir setiap istighosa apapun pasti ada kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruk, maka tidak akan engkau menemui bahaya apapun ketika engkau mau mengucapkan kalimat ini. Apalagi di saat seperti ini, ya kan, kita perlu berikhtiar secara lahir dan batin. Batiniyahnya ya kita mendekatkan diri kepada Allah, membaca aurat-aurat pelindungan yang datangnya ataupun ajarannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan kalimat seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejelekan apapun yang tercipta, apapun bentuknya itu. Ketika kita menemui jalan-jalan ataupun menempati sebuah rumah yang kok kita agak merinding di situ, bacakan ini. Nah, semuanya akan menyingkap dengan sendirinya. Nah, ini sekarang kan Indonesia lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita seperti itu. Selalu lantunkan ini setiap kita mau pergi ataupun di jalan dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan diselamatkan Allah dari setiap mara bahaya. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni, di riwayat lain wa qala fihi, ada yang mengatakan lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan, dibaca tiga kali. Kalau setiap ijazah yang kami terima dari guru kami itu dibaca 3 kali selepas sholat subuh dan dibaca 3 kali selepas sholat maghrib. Di istighosa an-nahdiyah banyak versinya, pasti menyeratkan kan kalimat ini. Ratib al-Haddad pun juga ada. Ketika orang mau berzikir
dengan kalimat ini 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan terkena sesuatu yang membahayakan atas dirinya, apapun bentuknya itu, baik dari manusia, dari golongan jin, maupun dari apapun bentuknya yang membahayakannya, insya Allah akan tersingkir, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zikir yang sangat populer ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang-panjang, tidak saya baca ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikir juga untuk keselamatan. Tadi untuk keselamatan, ini juga untuk keselamatan juga. Ma min abdin yakulu fi sohbahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailatin. Tidak ada dari setiap hamba yang mau mengucapkan atau berzikir di setiap paginya, setiap hari, maupun di setiap petangnya, setiap malam. Apa yang diucapkan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hafal ya, semuanya hafal mungkin ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa kali? Salah sama rotin 3 kali. Sama dengan faedahnya maupun keistimewaannya dari dzikir a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan atas dirinya. Wa fi riwayatin lam tusibhu faj'atu bala'in, ini tidak akan mengenanginya sebuah bala yang telah terjadi. Mudah-mudahan balak seperti ini atau COVID-19 corona mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dari Indonesia, umumnya di seluruh belahan dunia. Maka ikhtiar lahir kita, ikhtiar dohir kita, ikhtiar lahiriah bagaimana? Ikhtiar lahiriah ya kita mengikuti himbauan dari para ahlinya. Dan ikhtiar batiniahnya kita berzikir untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, ya kan, khususnya untuk bangsa Indonesia dengan dzikir-dzikir yang dari ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 kalimat ini selalu beriringan, selalu ada dimanapun. Ada yang rotib al-atas juga ada, rotibul haddad juga ada, ya kan, di istighosa an-nahdiyah juga ada, ya kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Itu. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah di waktu pagi dan di waktu sore. Banyak sekali dzikir-dzikir yang diucapkan tuh bagaimana? Nah, itu. Banyak sekali dzikir-dzikir yang terucap. Ya tergantung kita. Ya kan? Tergantung mau melaksanakan yang bagaimana, mau melaksanakan yang apa. Nah, itu. Karena itu semuanya adalah baik, semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Di sini. Mangqala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'alallahi ta'ala ayyurdiyahu. Dulu ketika saya belajar juga, ketika guru saya berpesan, ketika engkau ada keluarga ataupun sahabat yang meninggal dunia, maka engkau bacakan ini di atas kuburannya, fa insyaallah mayat ini akan selamat
dari fitnah maupun dari ujian yang akan diujikan oleh Allah berupa dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Versinya banyak. Ada yang nabi wa bil ka'bati kiblata, wa bil muslimina ikhwana. Tapi versi literasi dari kitab ini cukup raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Ketika orang mau berzikir dengan kalimat ini hina yumsi, di waktu sore hari, kana haqqan 'alallah ayyurdiya, pasti dipastikan pasti Allah akan meridhoinya. Pasti Allah akan meridhoinya. Ini adalah pengakuan seorang hamba. Ya Allah, aku ridho kepadamu sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiya sebagai nabi kami. Karena haqqan 'alallah ta'ala ayyurdiyahu, ya kan, pasti Allah akan meridhoinya di sini. Ini adalah semuanya dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lain yang saya sampaikan ini. Mungkin yang poin ada, yang panjang-panjang juga ada. Saya tambahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyidin an Abdullah bin Ghanam bil ghain al mu'jamah wan nun al musyaddadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hila yasbih, barang siapa yang mau berzikir di waktu paginya dengan zikir Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu walakas syukru faqad adda syukra yaumi. Barang siapa yang mau berzikir dengan zikir Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu walakas syukru faqad adda syukra yaumi. Maka ketika ada orang yang mau berzikir seperti ini, maka dipastikan dia akan mendatangkan dalam dirinya, dia mensyukuri apa yang menjadi tindakan di harinya tersebut. Itu wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan dirinya kepada Allah ta'ala, sebagaimana ketika dia mengucapkan di waktu sore. Seperti itu. Jadi banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, insyaallah mungkin kami cukupkan untuk hari ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kami juga akan membahas beberapa peristiwa maupun kejadian yang ada di masyarakat yang hubungannya dengan amaliyah ibadah. Insyaallah nanti akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Dari kami apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.